Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kita bertemu lagi di mata kuliah Tata Bahasa 4. Kita masuk pada perkuliahan minggu ke-10 ya. Sudah minggu ke-10, berarti kita masih ada sekitar 4 bab lagi ya yang harus kita pelajari. Baik, kita masuk pada bab 10, bab 8. Maksud perkuliahan minggu 10 bab 8. Ini mengangkat tema tentang 교통사고가 났다고요. 교통사고가 났다고요. 교통사고 artinya adalah kecelakaan lalu lintas. Nada itu ada terjadi kecelakaan lalu lintas. Diikuti dengan 났다고요. Ya, dan dagoyo. Dagoyo. Mungkin kita pernah belajar ya sebelum kita masuk kelas online terus. Di minggu pertama kita belajar tentang dagohada, ragohada, jagohada, nyagohada. Nah, saat itu pula saya sampaikan bahwa jagohada atau dagohada itu bisa diringkas menjadi dagoheo, dagoyo. Nah, ini muncul di sini adalah dagoyo. Baik, jadi kita akan belajar tentang dagoyo, kemudian niendago atau nendagoyo atau iragoyo. Berikutnya ada amuri momomo ado atau odo. Amuri momodo. Berikutnya ada aya oya 할 텐데. Aya oya 할 텐데요. Berikutnya ada daga. Minggu lalu juga kita belajar tentang daga. Daga yang minggu lalu kita pelajari itu yang berbeda. Daga yang sebelumnya pun berbeda. Daga apa yang membedakan? Kita lihat nanti ya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan pertama. Oke, kita masuk ke dagoyonya terlebih dahulu ya. Daga nanti pakai bagian akhir. Jadi dagoyo itu atau nendago, irago. Jadi maksudnya ekspresi yang digunakan memastikan kembali setelah mendengar ucapan orang lain. Sama maksudnya adalah kalimat tidak langsung ya, seperti kalimat tidak langsung. Cuman bedanya kalau sebelumnya dago hamnida. Nah, ini menjadi dago dalam kurung yo, maka itu diringkas. Kita lihat masuk ke kata sifat, kata kerja, kata benda. Untuk penggunaannya kata sifat terlebih dahulu, yaitu keda. Karena kata sifat ya, pakainya langsung dagoyo. Cakta, maka menjadi caktagoyo. Maka ketika kata sifat, menggunakan dagoyo saja. Kita kata kerja, dongsa danida menjadi danindago, danindagoyo. Berikutnya mokta menjadi mongnen dagoyo. Ya, ketika mokta pakai mongnen dagoyo. Berikutnya untuk kata benda, myongsa ada 의사, maka 의사 ragoyo. 의사 ragoyo. 선생님, 선생님이라고요. Kamu bilang guru, kamu bilang dokter, gitu ya. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk memastikan kembali ya. Kamu bilang apa? Gitu ya. Kita lihat contoh pertama. 머리가 아파요. 머리가 아파요 artinya kepala sakit ya. Kemudian jawab sama temannya. 머리가 아프다고요? Nah, jadi si A bicara, sakit kepala nih, gitu ya. Yang B mendengar, kamu sakit kepala, gitu ya. Jadi memastikan kembali kan, 머리가 아프다고요? 그럼 약을 드셔보세요. 그럼 약을 드셔보세요. Kalau gitu, cobalah minum obat ini. 금방 괜찮아질 거예요. Pasti akan membaik lebih cepat. Kembang atau akan segera lebih baik gitu ya setelah minum obat ini. Contoh berikutnya, 이번 주말에 비가 많이 온대. 이번 주말에 비가 많이 온대. Akhir pekan ini katanya akan banyak turun hujan. Harusnya apa? Bukannya onde kan? Tapi apa? 온다고. Ya kan? 온다고요. 온다고요. Maka ketika dago itu bisa diringkas menjadi d saja, maka menjadi onde. 주말에 비가 온다고? Kata kamu akhir pekan turun hujan. 그럼 놀이동산은 다음에 가야겠네요. 그럼 놀이동산은 다음에 가야겠네요. Kalau begitu, kita harus pergi lain kali ke taman bermain. Gitu ya. 놀이동산은 다음에 가야겠네요. Berikutnya, 지연 씨 생일이 모레예요. 지연 씨 생일이 모레예요. Ulang tahunnya si Jion itu lusa. 네? apa? 지연 씨 생일이 언제라고요? 지연 씨 생일이 언제라고요?
Ulang tahun Jion kamu bilang kapan? 시끄러워서 잘못 들었어요. Saya salah dengar. Sebenarnya saya salah dengar karena berisik, ya kan? Apa? Kamu bilang kapan ulang tahunnya si Jion? Aduh, saya nggak bisa dengar dengan baik karena terlalu berisik. Maka ketika muncul daguyo, nindago, rago ini maksudnya untuk bentuk pernyataan, ya. Tapi pakainya tanda tanya di sini juga boleh. Oke, jadi tujuannya memastikan. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, jadi di sini ada guagohyong. Guagohyong, mirehyong. Guago tuh bentuk lampau. Mire kan bentuk akan datang. Jadi digunakan untuk bentuk lampau dan bentuk akan datang. Misalkan, 어제 관악산에 갔다 왔어. Kemarin saya pergi ke Gunung Gwanak. 어디에 갔다 왔어요. Itu kan? 어디에 갔다 왔어요. Ketika dia tidak jelas dan ingin memastikan kembali, tidak yakin, maka 어디에 갔다 왔다고. 어디 갔다 왔다고요? 어디 갔다 왔다고 했어요? 어디 갔다 왔다고요? Gitu ya. 어디 갔다 왔다고? 엘리베이터 안이라서 잘 안 들렸어. 엘리베이터 안이라서 잘 안 들렸어. Jadi saya tidak bisa dengar dengan baik. Kenapa? Karena ada di dalam lift atau elevator. Maka ini digunakan dalam bentuk guagohyong. Ya, 왔다고 berarti bentuk lampau. berikutnya, 지난 토요일에 명동에서 스티븐 씨를 만났어요. 지난 토요일에 명동에서 스티븐 씨를 만났어요. Jadi saya bertemu siapa? Bertemu Steven di Myeongdong pada Sabtu minggu lalu. 네? apa? Gitu ya. 스티븐 씨를 만났다고요? 스티븐 씨를 만났다고요? Kamu bilang kamu bertemu Steven? 만났다고요? Ya. berikutnya, 주말에 친구 선물을 사러 동대문 시장에 갈 거예요. 주말에 친구 선물을 사러 동대문 시장에 갈 거예요. Jadi saya akan pergi kemana? Ke pasar Dongdaemun untuk membeli hadiah teman pada akhir pekan. 네? 어디에 갈 거라고요? Kamu bilang akan pergi kemana? 어디에 갈 거라고요? Nah, 어디에 갈 거라고 갈 거예요. Maka menjadi 갈 거라고 해요. 갈 거라고 해요. berikutnya, 다음 달에 고향에 돌아갈 거예요. 다음 달에 고향에 돌아갈 거예요. Jadi saya akan kembali ke kampung halaman bulan depan. 네? 고향에 돌아갈 거라고요? Kamu bilang mau akan pergi ke kampung halaman. Jadi nindago ini maksudnya memastikan ketika si pendengar itu tidak mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kamu bilang apa? Kayaknya tidak langsung ya. Baik, berikutnya 상대방의 제 확인 질문에 대해 대답으로도 쓴다. Maksudnya apa? Ini ditulis untuk menuliskan jawaban tentang pertanyaan untuk memastikan memastikan lawan bicara. Jadi digunakan untuk memastikan pertanyaan dari lawan bicara. 미salkan 이번 시험이 정말 어려웠어요. ujian kali ini sangat sulit. 뭐라고? apa? camkan. bentar. 다른 생각하느라고 잘못 들었어요. Saya tidak dengarkan dengan baik karena sedang memikirkan hal yang lain. 이번 시험이 어려웠다고. 이번 시험이 어려웠다고. Saya bilang ujian itu susah. Nah, ini jadi untuk mengulang kembali, memastikan lagi, ya, 어려웠다고. Baik, prinsipnya ketika menggunakan dago-rago ini sama seperti kalimat tidak langsung yang sebelumnya, tapi sini ada maknanya juga, itu ingin memastikan kembali percakapan atau ucapan yang disampaikan oleh si pembicara. Itu ya. Baik, kita lanjut ke materi apa lagi berikutnya. Oke. ternyata ada lagi nih. Ragoyo, jagoyo, nyagoyo, nenyagoyo. Jadi
Ternyata bisa digunakan juga bentuk-bentuk apa? Ya rago, jagoyo, nyagoyo, dan nyagoyo. Ini kita sudah pernah belajar sebelumnya, kalimat tidak langsung ya. Contohnya, aopshikaji hesa pro oseo. Silahkan datang ke depan kantor sampai jam 9. Myotsikaji oragoyo. Kamu suruh datang jam berapa? Kamu suruh datang sampai jam berapa? Myotsikaji oragoyo. Ini kan rago kan, bentuk perintah ya. Rago. Kongbu haseo, kongbu harago heo gitu ya. Berikutnya, 한강 공원에 자전거 타러 갑시다. 한강 공원에 자전거 타러 갑시다. Ayo kita naik sepeda. Ayo kita pergi. Nah, kapsidanya ayo kita pergi untuk naik sepeda di taman Sungai Han. 뭘 타러 가자고요? Tadi kamu ajak saya naik apa? Pakainya jagoyo ya, karena di sini 갑시다. Bentuk ajakan. Berikutnya, 점심에 뭘 먹을 거예요? Makan apa pada siang ini? 점심에 뭘 먹을 거냐고요? 점심에 뭘 먹을 거냐고요? Saya tanya nanti siang nanti makan apa? 점심에 뭘 먹을 거예요? 뭘 먹을 거냐고요? Gitu ya. 먹을 거예요. Jadi 먹을 거냐고요. Maka ini bisa digunakan berdasarkan apa yang ingin disampaikan. Apakah itu bentuk perintah? Rago perintah, dago bentuk pernyataan, ya kan? Jago bentuk ajakan, nyago bentuk pertanyaan. Silakan dilihat kembali video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya untuk lebih jelasnya tentang kalimat tidak langsung ya. Baik, kita langsung masuk pada materi yang berikutnya. Oke, ada amuri. Amuri diikuti dengan ado atau odo. Jadi ekspresi yang digunakan untuk menekankan kondisi atau tindakan yang dilakukan di awal. Amuri, kalau saya memaknainya amuri, walaupun, gitu kan? Ya walaupun sibuk. Nah maka kondisi awalnya apa? Tindakan awal kan? Walaupun sibuk, saya selalu menelpon orang tua. Biasanya apa? Ketika sibuk, itu tidak ada waktu untuk orang tua. Tapi walaupun sibuk, saya menelpon orang tua setiap hari. Nah, walaupun tidak enak, tapi saya habiskan semua makannya. Ya, maka penekanannya apa? Penekanan kondisi di awal tadi itu apa? Makannya tidak enak. Tetapi apa? Tetapi saya habiskan semuanya. Contohnya di sini untuk penggunaan terlebih dahulu, hyongyongsa berarti kata sifat, dongsa kata kerja. Yepoda menjadi amuri yepodo. Gitu kan? Amuri yepodo. Meskipun cantik. Amuri yepodo. Biasanya meskipun cantik, apa biasanya? Biasanya munculnya ada sesuatu yang lain ya. Meskipun cantik, kalau tidak baik buat apa gitu kan? Cakta amuri cagado. Meskipun kecil. Walaupun kecil. Terus dongsanya malhada. Amuri malhedo. Amuri malhedo. Berikutnya mokta. Amuri mogodo. Amuri mogodo. Walaupun makan. Amuri mogodo bega anbuloyo. Gitu kan? Amuri mogodo bega anbuloyo. Ini walaupun saya sudah makan, tapi tidak kenyang. Harusnya apa kalau udah makan? Harusnya udah makan ya kenyang gitu kan? Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. 저는 아무리 바빠도 ya. Apa? Meskipun sibuk. Oke. 저는 아무리 바빠도 아침은 꼭 먹고 다녀요. Biasanya ketika sibuk maka tidak menjaga makan, ya kan? Tidak menjaga apa lagi tuh? Tidak menjaga kebersihan, malas mandi kan karena sibuk ya. Tapi di sini apa? Walaupun sibuk, maka kondisi awalnya apa? Tindakan awalnya amuri bapado, meskipun sibuk, aciman kok moko dan ya. Saya harus contoh amuri bapado meskipun saya sibuk, makanan sarapan pagi itu harus
gitu ya. Intinya sih achimen kok moko dan ya. Jadi saya sebelum bekerja harus makan, intinya seperti itu kan. Nah, jadi meskipun saya sibuk ya saya harus makan gitu. Berikutnya, 혹시 차 열쇠 못 봤어요? 혹시 차 열쇠 못 봤어요? Apakah 혹시 permisi apakah kira-kira gitu. 혹시 apakah gitu ya. 혹시 차 열쇠 못 봤어요? Apakah kamu tidak lihat kunci mobil? 혹시 차 열쇠 못 봤어요? Apakah kamu tidak melihat kunci mobil? 책상 위에 둔 것 같은데 아무리 찾아도 없네요. 아무리 찾아도 없네요. Jadi 책상 위에 둔 것 같은데, jadi saya simpan di atas meja, tapi 아무리 찾아도, meskipun saya sudah cari, 없네요, tidak ada, gitu ya. Jadi biasanya ya kalau misalkan sudah dicari kan, ya biasanya ada, tapi 아무리 찾아도, walaupun meskipun sudah dicari, tapi tidak ada, ya. Jadi penekanannya adalah dicari, meskipun dicari itu 없네요, tidak ada. Yang terakhir, 남자친구에게 약속 시간을 잘 지키라고 아무리 말해도 듣지 않아요. 남자친구에게 약속 시간을 잘 지키라고 아무리 말해도 듣지 않아요. Gitu kan? Jiki라고. Saya sudah berkali-kali bilang, gitu kan? Intinya jikira itu menepati janji. 잘 지키라고, saya sudah menyuruh. Jaga ini dong, tepati janji dong, ya kan? Tolonglah tepati janji. Nah, kan berkali-kali, maka berkali-kali 남자친구에게 약속 시간을 잘 지키라고. Jadi saya sudah beberapa kali bilang agar bilang sebentar. Kepada teman laki-laki saya sudah berkata agar menepati waktu janjian. Amuri malhedo, meskipun sudah berbicara berkali-kali, jadi tidak mau dengar. Intinya apa? Yang tidak mau dengar siapa? Si namjacinggunya kan? Amuri malhedo, meskipun sudah ngomong berkali-kali, dia tidak mau dengar. Dia tidak dengar. Jadi apa? Ya dia datangnya telat lagi ya. Misalnya janjian jam 10, datang jam 12. Janjian jam 3, dia datang jam 7 gitu kan. Itu keterlaluan. Nah, jadi amuri, odo itu digunakan dalam kondisi yang demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, berikutnya ada aoya hal tende ya. Aoya hal tende. Ada aya, oya, hal tende yo. Jadi gini, yo hal tende ini digunakan saat seseorang itu mengkhawatirkan sesuatu sambil berharap agar sesuatu tersebut dapat terwujud. Jadi ada sebuah harapan juga. Ya kan, ada sebuah harapan tapi mengkhawatirkan sesuatu ya. Kita lihat dulu ya, nanti contohnya apa. Untuk kata sifat pakainya saya hal tende. Ya, ini sama ya, aoya, aya atau oya sama seperti penggunaan sebelumnya. Aya atau oya, nanti ao-nya juga sama ya. Jadi lihat aja. Ini bukan pacim, ada pacim ya, tapi nanti bisa lihat berdasarkan vokal ao-nya ya. Cotam jadi coaya hal tende. Cotan coaya, jadi coaya hal tende. Sadam jadi kan sayo kan, kalau pakai ayo-yo, jadinya saya hal tende. Tongsa kata kerja gada, harusnya gayo, jadi gaya hal tende. Terakhir moktam jadi mogoya hal tende. contoh pertama nih ya, kita lihat 부모님과 설악산으로 여행 가기로 했어요. Giro hada ini sudah bertekad, sudah berjanji. Oh iya, pokoknya kita harus pergi. Jadi saya sudah berjanji ya, pergi liburan ke Gunung Sorak bersama dengan orang tua. Itu ada janji kan? 날씨가 좋아야 할 텐데요. 날씨가 좋아야. seandainya saya berharap cuacanya itu bagus. 날씨가 좋아야 할 텐데요. Jadi saya berharap agar cuacanya itu bagus. Di situ ada harapan supaya cuacanya bagus. Kita lanjut berikutnya. 생각보다 손님이 많이 오셨어요. 생각보다 손님이 많이 오셨어요. 생각보다 daripada yang saya pikirkan. 손님 itu tamu kan? 많이 오셨어요. Jadi banyak tamu yang datang.
dibandingkan dengan yang saya pikirkan. Paling datangnya cuma 5 orang, ternyata 50 orang. 음식이 모자라지 않아야 할 텐데 걱정이에요. Aduh, saya khawatir makanannya itu kurang. Jadi mojarada itu kurang, mojaraji anaya hal 텐데. Jadi aduh, seandainya makanannya tidak kurang gitu ya. Jadi saya cemas makanannya agar tidak kurang. Mojaraji anaya hal 텐데. 걱정이에요. Jadi makanannya tidak berkurang. Maka diikuti dengan 걱정이에요. Maka di situ ada kekhawatiran ya. berikutnya, 동생이 회사 면접 시험을 보고 왔어요. 동생이 회사 면접 시험을 보고 왔어요. Jadi apa? Si adik itu datang untuk melakukan wawancara perusahaan. 면접 시험 ini ujian wawancara maksudnya ya. 이번에는 꼭 취직해야 할 텐데 걱정이에요. Kali ini saya berharap dia harus diterima. 취직하다 itu harus diterima. Jadi ada rasa kekhawatirannya. 취직해야 할 텐데 걱정이에요. I hope gitu ya. Bisa saja bermaknanya kali ini saya berharap dia itu lulus. Atau tadi contoh 음식이 모자라지 않아야 할 텐데 걱정이에요. Maksudnya apa? I hope atau saya berharap agar makannya tidak kurang. Jadi pertama di situ ada makna berharap, kemudian juga ada cuceknya, ada dugaannya karena melihat makanannya itu sedikit ya. Mudah-mudahan sih cukup gitu ya. Maka itu bisa digunakan. Berikutnya 아이가 아파서 약을 사왔어요. Jadi saya datang karena anak sakit. Bukan saya datang ya. Saya datang membeli obat karena anak sakit. 아이가 약을 잘 먹어야 할 텐데요. Ya, jadi saya berharap si anak saya ini bisa minum obat. 약을 잘 먹어야 할 텐데요. Bisa minum obat. Maksudnya kan banyak anak-anak nggak mau minum obat karena rasanya pahit kan. Nah, karena rasanya pahit mungkin dia itu tidak mau ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada perbandingannya. Jadi ayah hada ini aoya hadanya ya. Aoya hadanya kita pernah belajar sebelumnya itu ilmu tanggung jawab tugaskan. Ditambahkan real tende yaitu cucek. Cucek itu adalah dugaan. Maka contohnya ayah hal tende dengan real tende ini ada perbedaan sedikit. Kita lihat dulu ya. Pertama kalau kita real tende yang terlebih dahulu ya. 선행절에서 단순 추측을 하거나 걱정되는 상황에 말할 때 사용한다. Jadi ketika real tende ini digunakan ketika berbicara tentang situasi yang mengkhawatirkan atau dugaan yang sederhana ya dari kalimat atau klausa pertama yang di awal. Misalnya apa? 오후에 비가 올 텐데 우산을 가져가세요. 오후에 비가 올 텐데 우산을 가져가세요. Sepertinya hujan akan turun. Bawalah payung. Maka di situ ada cucek, ya kan? 비가 올 텐데. berikutnya 오후에 비가 와야 할 텐데 우산을 가져가세요. 오후에 비가 와야 할 텐데 우산을 가져가세요. Silakan bawa payung karena apa? Saya harap hujannya akan turun. Agak sedikit aneh ya. Jadi ketika waya hal ini tidak cocok karena bukan sebuah kekhawatiran. Oke, berikutnya sebelah kirinya nanti kita lihat lagi. 선행절에는 바라는 상황이 오고 행절에는 그로 인한 걱정을 표현할 때 사용한다. Jadi 선행절에는 jadi pada klausa pertama itu ada 바라는 상황, situasi yang diharapkan. Jadi muncul situasi yang diharapkan, kemudian di klausa keduanya itu apa? Mengekspresikan kekhawatiran. Misalkan 가뭄이 심해요. musim kemaraunya itu parah. 빨리 비가 와야 할 텐데 걱정이에요. Aduh, I hope, saya berharap hujannya cepat turun. Gitu kan, cepat turun hujan. Yang contoh berikutnya 가뭄이 심해요. Sama kan, kemaraunya parah. 빨리 비가 올 텐데 걱정이에요. Kenapa 빨리 비가 올 텐데 걱정이에요 di sini tidak bisa? Karena di sini hanya mengkhawatirkan saja. 빨리 비가 올 텐데 걱정이에요. Jadi tidak tepat dengan yang di atasnya. Karena kalau di atasnya itu ada harapan, ada sebuah harapan, sedangkan kalau untuk bigal tende ini hanya sebuah cucek saja, tidak ada harapannya.
Ya, jadi kalau ayah hal tende ada harapan atau agar situasinya itu segera atau berubah, sedangkan kalau al tende itu tidak, karena hanya menampilkan kekhawatiran saja. Baik, kita lanjut pada tata bahasa berikutnya. Silahkan kalau masih bingung nanti bisa berdiskusi di web kuliah ya. Baik, sekarang terakhir adalah daga. Nah, daga ini jika sebelumnya kita pernah belajar tentang daga, daganya itu kondisi melakukan suatu kegiatan, kemudian ketika kegiatan pertama belum selesai langsung diikuti dengan kegiatan yang berikutnya. Tapi kalau di sini, daga di sini apa? Menunjukkan alasan atau sebab situasi negatif yang muncul. Jadi ada situasi negatif yang muncul karena ada aktivitas awal yang dilakukan. Jadi ada aktivitas kemudian efeknya adalah negatif. Contohnya di sini dongsa ya, gada, kemudian gadaga, moktaga, bos을 타고 가다가, maksudnya apa? Naik bis kan, bos을 타고 가다가 멀미를 해서 약을 먹었어요. 멀미를 해서 약을 먹었어요. Jadi saya sakit perut kan, 멀미 kan, muntah. 멀미를 해서 약을 먹었어요. Jadi muntah lalu saya minum obat. Kenapa? Alasan muncul dia negatif di sini apa? 멀미 tadi muntah atau mual, ya karena dia naik bis. Mungkin ketika di jalan biasa tidak apa-apa, ketika naik bis terguncang-guncang, akhirnya dia mual kan. Nah, biasa kita seperti itu. Ya dulu juga saya sama seperti ini, ketika baru naik mobil langsung tidur. Supaya tidak muntah atau mual atau mabuk, maka saya langsung tidur sampai tujuan baru bangun. Itu waktu saya masih anak-anak ya. Nah, jadi munculnya seperti itu kondisinya. Berikutnya, 알리씨는 마시는 빵을 아무도 안 주고 혼자 먹다가 배탈이 났대요. Nah, ini pelit ini. Jadi si Ali itu dia tidak memberikan kepada siapapun roti yang enak itu. Dia makan sendiri, 혼자 먹다가, lalu 배탈이 났대요. Sakit perut. Ya, jadi ya jadi apa? Negatifnya muncul apa? Sakit perut. Kenapa? Karena dia makan roti sendiri dan tidak berbagi kepada teman yang lain atau orang lain. Berikutnya, 아이가 공원에서 놀다가 넘어져서 얼굴을 다쳤어요. 아이가 anak-anak 공원에서 놀다가 bermain di taman, ya kan? Main di taman lalu terjatuh dan wajahnya terluka. Dan wajahnya terluka atau melukai wajahnya. Jadi sedang bermain, alasannya apa? Dia terjatuh karena dia sedang bermain. Jadi terjatuh. Berikutnya, 이렇게 쉬지 않고 일만 하다가 병이 나면 어떡해요? 이렇게 쉬지 않고 tidak beristirahat, kerja saja. Kalau sakit bagaimana? Jadi ketika kerjanya banyak, ya kan, tanpa istirahat, maka bisa saja timbul penyakit. Lalu bagaimana? 좀 쉬세요. Baik, mungkin untuk tata bahasa yang 4 ini agak sedikit sulit ya. Nanti silahkan dipelajari kembali, kemudian dikerjakan buku latihannya. Semoga bisa mengerjakan buku latihannya, nanti akan sedikit terbuka maksudnya apa. Silahkan jika ada pertanyaan, sampaikan melalui WA atau web kuliah ya. Baik, demikian untuk penjelasan tata bahasa bab 8 ini. Selamat belajar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. 감사합니다.